Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm. Sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Sohibul Bait yang saya hormati, Pak Dedi ya, betul ya Pak? Pak Dedi dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mau nanya dulu nih, itu orang Sunda atau lain? Campur. Tapi rata-rata orang Sundanya. Saya ke orang Sunda, Bu. Saya orang Sunda, asli orang Sunda. Di Jampang. Jampang Tengah. Oh, Sagaranten kaditu lagi, kaditu deui tah. Jampang Tengah. Tebih, tapi abi tinggal di Tangerang tos Lami. Di SMP, SMA, ai kuliah mah di Arab, alhamdulillah. Orang Jampang itu, Bu, semenjak saya hidup di sana sampai sekarang kayaknya. Sebenarnya nggak cuma di Jampang ya, tapi di perkampungan-perkampungan pelosok-pelosok itu, orang tuh masih mempercayai hal-hal mistis. Ya, Ibu tahu sendiri orang Jampang kan? Yang begitu-begituan itu, oh pokoknya kalau misalnya ada anak sakit dibawa ke dokter, kata dokternya, nggak ada apa-apa Pak, langsung itu merembet-rembet ke sana, juri gue pokoknya mah, bisa lah ke juri gue, ayo. Kadang-kadang ya kita jumpai kayak gitu. Setelah saya kuliah Ibu, ternyata cerita-cerita begituan itu sebagiannya bohong. Yang saya pelajari, saya kuliah di Mesir jurusan akidah. Yang saya omongin ini adalah ajaran dalam akidah Islam. Kalau Ibu selama ini meyakini yang kebalikan dari ini, berarti akidah Ibu perlu dipertanyakan. Ibu, jin itu ada, wajib kita percayai. Betul nggak? Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran. Tapi jin itu tidak sedramatis yang kita bayangkan. Ada orang kecelakaan, katanya ngelihat pocong, gara-gara jin disalahkeun deui. Kan kadang-kadang begitu. Anaknya sakit yang disalahin jin lagi. Jin itu, Ibu tahu pengertian jin dalam akidah Islam apa? Jismun latif. Jismun latif itu artinya jisim, latif itu artinya yang halus. Dia itu makhluk halus. Kita ini makhluk padat. Bapak, ini saya minum kopi nih, lihat nih. Aroma kopi itu kan halus. Nggak kelihatan kan? Dibandingin kopinya, kira-kira Ibu kalau bicara masalah kekuatan, kira-kira itu kuat kira-kira aromanya atau kopinya? Bukan, maksud saya itu secara kekuatan fisik. Ya jelas dong. Ibu kumaha itu? Jelas atuh kopinya. Makanan sama aroma makanan, mana yang lebih kokoh kira-kira? Ya jelas makanannya lah. Ini kita ini makhluk padat Bu. Ada roh, ada jasad. Jin itu makhluk halus. Artinya kalau makhluk halus itu lemah. Jin itu. Cuma kadang, bukan berarti nggak ada jin itu. Jin itu sendiri sebetulnya bertingkat-tingkat kemampuannya. Kalau ada nemu cerita jin masuk ke alam manusia, itu mungkin nggak? Mungkin Bu. Tapi itu jin sedang seolah-olah sedang mengerahkan segala daya dan upaya. Kayak mau bunuh diri. Karena kalau dia masuk ke alam manusia, dia terikat dengan hukum manusia. Kalau dia menyerupai sebuah binatang misalnya, dibunuh, kebunuh beneran. Itu jin, saking lemahnya. Saya mau mengamalkan doa. Ibu kalau amalin doa ini doa bukan dari saya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan doa ini, yang begitu-begituan itu nanti minggir sendiri itu. Dengarkan Ibu doanya baik-baik.
Mau di rumah, yang masih percaya sama begituan itu, amalin doa ini. Ini pada hilang insya Allah semuanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa wassamiul. Itu ibu pada hafal. Hafal kan? Geus moal aya nu hari itu mah geus kayak lewat. Ya. Saya setelah kuliah, Bu, kesimpulannya apa? Cerita-cerita yang sering dimunculkan sama orang-orang Indonesia itu, sebagian itu dongeng sebetulnya. Begini gara-gara jin, dikit-dikit jin disalin. Kadang-kadang masih ada penjelasan ilmiahnya itu sebetulnya. Setelah saya kuliah, yang saya pelajari itu begitu. Jin itu makhluk yang lemah pada hukum dasarnya, pada bangunan asli tubuhnya itu, dia itu makhluk halus dan makhluk yang lemah. Kita ini jauh lebih kuat ketimbang jin, sama Allah dikasih kemuliaan. Jasadnya kuat, fisiknya, rohnya. Apalagi ibu punya iman kan, tiap hari hataman kayak begini. Bukan tiap hari, tiap bulan ya Pak ya? Tiap minggu apa tiap bulan? Tiap minggu. Coba itu. Emang ada jin yang pengen berani sama ibu? Tiap minggu kayak begitu. Baca Quran gak pernah lewat. Mungkin kalaupun jin itu istilah kata, kalaupun benar ada. Tapi kayaknya kasus jarang banget Bu. Sampai-sampai dirasuki jin itu. Itu orang-orang yang lemah iman. Qurannya bulukan di rumah, gak pernah dibaca. Sholatnya, wallahu alam, karena sehari sekali aja mungkin enggak. Sholatnya lewat, Al-Qurannya bulukan di rumah, enggak mengenal Tuhannya, enggak pernah sholat, ya wajarlah mungkin. Atau orang-orang kayak ibu pada takut, mikir-mikir jin juga kalau bukan orang kayak ibu, ya kan? Ini orang beriman, ingat sama Allah, cinta sama nabinya, Quran ada dalam dadanya. Jin yang mana itu yang berani sama orang-orang kayak begini? Ya. Koreksi keyakinan itu, dan saya dulu hidup di lingkungan kayak begitu, saya sudah mengoreksi keyakinan itu. Sebagiannya bohong itu Bu, mungkin ada yang benar sekian persen ya, tapi sebagian besarnya itu bohong. Jin itu makhluk yang lemah. Jangan sekali-kali kalau ada peristiwa yang belum kita temukan penjelasannya, oh gara-gara juri gimana? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Sama ada satu doa lagi, Bu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Tuh, pada hafal. Moal aya jin anu daek ibu ka ibu moal aya bener. Pada hafal doa kayak begitu. Ya Quran dibaca tiap hari, nama Allah disebut, sama satu lagi Bu, amalan. Kata guru saya berani menantang Anda, penyihir di dunia, hatta yang paling mahir sedunia sekalipun, amalkan doa ini setiap kali selesai sholat. Atahaddak, kata guru saya. Ayasharak, ayasahir fi hadzal alam. Saya berani menantang Anda, tidak akan pernah ada penyihir yang bisa mempengaruhi Anda kalau Anda mengamalkan ini. Baca ayat kursi setiap selesai sholat Bu. Baca kan? Geus, moal bisa ya teman, geus. Mikir-mikir jinnya. Jin lagi ada yang mikir-mikir. Baca ayat kursi selesai sholat Bu. Ditambah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Baca Quran, sholat jangan ditinggalin. Udah, yang begituan tuh hilang nanti juga lama-kelamaan. Kalau masih ngalamin kemungkinan penyakit, bisa jadi penyakit psikologis. Cuma kita belum nemu penjelasannya. Saya soalnya ngalami Bu, bukan saya. Di lingkungan saya. Pernah ada wali santri, waktu itu zaman Allah alam tahun berapa saya lupa. Itu anaknya diduga katanya kerasukan apa ada yang nempelin lah kira-kira begitu. Dibawa ke ahli hikmah. Ya bahasanya ahli hikmah. Wallahu a'lam beneran ahli hikmah apa bukan gitu ya. Bukan ke dokter. Datanglah ke Kiai Fulan, katanya di daerah tertentu itu. Akhirnya apa? Ada hasil apa enggak? Kagak ada hasil. Terus kita nasihatin, Pak, mungkin, mohon maaf ini mah, mungkin itu anaknya kena gangguan psikologis, atau pergi aja ke rumah sakit, pergi ke psikiater, pergi ke dokter, barangkali dengan cara begitu insya Allah dibawa sama bapaknya ke dokter, beneran sembuh Bu. Tadinya datang ke yang dia yakini sebagai orang pinter lah kira-kira begitu, pas datang ke dokter dikasih obat, ternyata bener itu penyakit gangguan psikologis. Tuh lihat. Ini soal iman Bu, soal akidah. Betapa akidah itu mempengaruhi tindakan seseorang. Kalau akidahnya rusak, akidahnya rapuh, akidahnya cacat sejak awal, kadang-kadang perilakunya juga begitu. Betul nggak Ibu? Nah, sekarang kita insya Allah akan mengulas apa pesan-pesan berharga dan penting
dari kitab suci Al-Quran yang senantiasa kita baca. Alhamdulillah ibu di sini saya dengar punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Itu satu nikmat yang harus kita syukuri terlebih dulu, Bu. Alhamdulillah saya dan ibu ini termasuk orang-orang yang masih ingat membaca Al-Quran. Saya kalau ngisi ceramah, kalau jaraknya jauh kayak tadi sama Bapak, dari rumah saya ke sini sekitar 2 jam tadi saya perjalanan. Berangkat jam setengah 8 sampai jam setengah 10. Alhamdulillah sepanjang perjalanan zikir, baca la ilaha, baca sholawat, zikir, baca Al-Quranul Karim, sehingga waktu tuh nggak sia-sia. Pernah saya waktu saya pulang kampung ke Sukabumi, dari Rajab celek begini naik mobil sampai ke Terminal Jubleg di Sukabumi. Alhamdulillah baca Al-Quran dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nisa 5 juz. Lihat Bu, kenapa saya melakukan itu? Karena saya punya iman. Waktu saya ini mahal, kalau saya biarkan begitu aja sayang banget. Tuh lihat keimanan Ibu. Bagaimana keimanan bisa mempengaruhi tindakan. Waktu saya diundang ke Bekasi, ada di PT Omron, itu perjalanan sekitar 3 jam. Ngadeluk weh, hayo ngaji. Alhamdulillah kan lewat hafalan, gak lewat mushaf begini. Itu dapat sekitar 3 juz. Ya Allah, nikmat luar biasa. Melewatkan jam-jam. Ibu mungkin bapak-bapak di sini mungkin ada yang kerjaannya tiap hari di jalanan, saran saya jangan disia-siakan Pak. Itu saya melakukan kebiasaan begitu. Karena waktu di Mesir saya pernah nemu sopir driver kayak Gojek, mirip kayak begitu ya Pak ya. Di Mesir itu waktu saya sama istri saya tuh, saya nanya-nanya, Bapak kam hafidta syai'an minal Qur'an? Berapa kata saya hafal Al-Qur'an? 15 juz. 15 juz. Ada seorang driver hafal Al-Qur'an 15 juz. Saya tanya, di mana itu ngapalin ya Pak? Waktu saya narik mobil katanya. Percaya nggak? Percaya nggak percaya, itu kisah nyata. Saya merasa malu sebagai mahasiswa. Oh, berarti orang ini setiap hari tidak menyia-nyiakan waktunya. Waktu naik mobil, ngedrive itu, dia sambil ngaji. Terus gimana Pak kata secara ngapalinnya itu? Kata beliau, kadang saya dengerin katanya, Murattal Syekh Fulan, Syekh Husari, Al-Banna, atau siapa, di Mesir itu ada Abdul Basit, Abdul Somad, atau siapa. Didengerin tuh, rubu-rubu, atau 1 rubu, atau 2 rubu, kira-kira begitu. Karena Quran ini yang menarik Ibu, itu kitab yang sengaja Allah mudahkan untuk dihafal. Ngafal Quran itu gampang Bu sebetulnya, terus terang aja. Tapi cepat lupa juga Quran itu. Ya kan? Kenapa bisa begitu Bu? Karena Allah ingin kita senantiasa terikat dengan kitab suci ini. Gampang dihafal, gampang lupa. Sengaja supaya kita terikat terus dengan Al-Quran ini. Karena kalau misalnya gampang dihafal terus gampang diingat, ya orang nanti akan mengabaikan kitab suci ini. Sengaja sama Allah. Quran itu diantara kekhususannya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Janji Allah itu. Bapak-bapak yang usia 30 tahun, 40, 50, jangan merasa pesimis. Aku udah tua Ustadz. Kata siapa? Saya nemuin nenek-nenek yang hafal Al-Quran di usia 50, 60 tahun. Ada nggak Bu? Ada. Itu kisah nyata. Sama Allah dimudahkan, cuman cepat lupa doang Quran itu masalahnya. Makanya ibu-ibu diantara ibu-ibu yang udah hafal Al-Quran, kalau bisa didawamkan ya Bu. Lewat apa? Lewat sholat, sunnah, atau ketika di perjalanan jalan-jalan kemana begitu. Saya biasa alhamdulillah punya kebiasaan begitu, meneladani guru saya Bu. Guru saya seorang dokter, kalau pergi ke klinik sekitar 1 atau 2 jam itu sambil begitu. Sambil nyetir itu sambil baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran gitu. Subhanallah, nikmat. Nikmat rasanya, tenang, gak sih daripada dengerin musik kan? Gak jelas juga. Itu yang diteladankan oleh para ulama kita. Bersyukurlah ibu semuanya, kita semuanya masih ingat baca Quran di saat ada banyak orang muslim di luar sana yang Qurannya terabaikan sampai bulukan. Betul gak Bu? Betul, itu fakta. Yang miris lagi apa Bu? Kadang-kadang yang membiarkan Qurannya bulukan itu kadang-kadang orang-orang yang terjun di dunia pendidikan agama. Ustadz, kadang kiai, kadang pengurus pondok pesantren. Emang dikira kalau kiai gitu otomatis gitu rajin baca Quran? Belum tentu. Kiai-kiai, apalagi kiai-kiai zaman sekarang. Sebagian. Kiai-kiai yang di kepalanya itu proposal dan duit. Bikin sekolah itu niatannya berbisnis dan memperkaya diri. Ada kan? Saya nggak menafikan, tapi itu adalah fakta.
Kadang-kadang yang ngurusin pesantren aja kadang-kadang kagak pada ngaji. Terus berharap anaknya jadi ulama, anak dia jadi ulama. Lah, ulama macam apa itu? Kiainya aja kayak begitu. Lihat. Di saat saya melihat kadang ada orang-orang awam, dia nggak begitu-gitu paham dengan agama. Masya Allah, ngajinya rajin banget. Malu kadang-kadang, Bu. Itu sebagai bukti, Bu. Orang yang paham agama tidak selamanya mengamalkan agama. Betul nggak? Betul. Orang yang sedikit pemahaman tentang agama, kadang pengamalannya lebih bagus ketimbang orang-orang yang bergelar sarjana. Betul nggak? Karena agama ini, agama Islam ini bukan hanya menekankan pentingnya iman, tapi juga menekankan pentingnya beramal. Bapak, Ibu kalau lihat Al-Quran, itu seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan iman dan amal soleh. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Lihat, iman, amal soleh. Man amila solihan. Lihat Al-Quran. Ibu kalau pengen hidup bahagia, nih jawaban Al-Quran. Pengen hidup bahagia, baik, tenang, sejuk batin. Lihat ini tips dari Al-Quran. Man amila solih. Barang siapa yang beramal soleh. Kalau disebut amal soleh dalam Al-Quran, ibu jangan hanya membayangkan ngaji Quran doang. Atau sholat sunnah doang. Atau hadir di majlis taklim doang. Enggak, amal soleh. Bapak ini buka warung, tergantung niatannya, hanya Allah yang tahu. Kalau buka warung demi menyejahterakan orang-orang sekitar, memberikan lapangan pekerjaan kepada orang banyak, menyenangkan banyak orang, menafkahi keluarganya setiap hari di sini, menjaga warung. Itu amal soleh atau bukan dalam pandangan Islam? Iya, Ibu di rumah gak ngapain kecuali ngurusin anak, tapi betul-betul mendidik anak, ngurusin rumah, ngurusin anak. Amal soleh atau bukan? Ya, itu amal soleh. Pahalanya gede nggak Ustadz? Oh, pahalanya gede. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung kepada niatan. Bapak Ibu kalau hadir ke sini niatannya apa? Hanya Allah yang tahu. Duduknya kita sama di sini, tapi penilaian Allah terhadap kita bisa beda, Bu. Tahu yang membedakan apa? Innamal a'malu binniyat. Jangan sepelekan masalah niat itu. Lihat, man 'amila salihan min dzakarin au untha. Hafal nggak ayatnya? Tidak hafal. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, wahuwa mu'min, dan dia beriman. Al-Quran tidak hanya menekankan tentang pentingnya amal, tapi juga penting urusan iman itu. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan. Lihat, Bu, ini ayat turun pada saat masyarakat Arab itu memandang rendah perempuan. Bahkan kalau ibu baca sejarah bangsa Arab dulu, bagi mereka kalau punya anak perempuan itu aib. Kalau punya anak perempuan itu rasanya malu. Karena nggak bisa ngapain, nggak bisa memanah, nggak bisa berperang, nggak bisa berburu, kerjanya ngedeprok aja di rumah, kira-kira begitu ya. Dulu, sekarang udah beda. Perempuan-perempuan yang lebih berhasil udah banyak sekarang. Menteri Keuangan kita perempuan, iya nggak? Menteri apa lagi? Saya nggak hafal itu nama menteri itu. Pariwisata katanya tuh perempuan, udah banyak, beda. Tapi zaman dulu, ini ayat menekankan mau laki mau perempuan, kalau dia beramal soleh dan dia beriman. Apa janjinya, Bu? Lihat tuh, gampang banget kelihatannya kan? Beriman, beramal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami benar-benar akan menganugerahkan kehidupan yang baik bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan benar-benar membalas apa yang mereka perbuat dengan balasan yang jauh lebih baik ketimbang apa yang mereka perbuat. Janji Allah sama kita ini, kalau beriman, beramal soleh, hidupnya akan baik, balasannya tidak akan disia-siakan. Lihat tuh bagaimana Al-Quranul Karim senantiasa menekankan pentingnya iman dan sekaligus beramal. Jadi agama kita ini gak cuma sebatas menekankan, ayo mari kita sama bangun kecintaan kepada Allah saudara seiman.
Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Terus tiap hari kerjanya di masjid. Anak istrinya kadang ditelantarkan. Enggak. Itu bukan ajaran Islam yang kayak begitu. Bekerja, mencari nafkah, pergi ke kantor, ke pabrik, kita berbisnis, buka warung, dan lain-lain. Itu bagian dari perintah agama. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kurang lebih sama pesannya. May ya'mal minas salihati min dzak wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh dari laki dan perempuan, maka dia akan masuk surga, mereka akan masuk surga dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun, kata Al-Qur'an. Fama ya'mal minas salihat, di ayat yang lain, siapa yang beramal soleh wa huwa mu'min dan dia beriman, fala kufrana lisa'i, maka tidak ada pengingkaran atas upayanya. Maksudnya upayanya tidak akan disia-siakan sama Allah. Wa inna lahu katibun, dan kami sungguh akan mencatat amalan mereka itu. Lihat Bu, kalau kita pahami pesan-pesan Al-Quran itu dengan baik, kita ini gak mungkin jadi muslim yang memandang agama ini sebatas ritual dan baca-bacaan doang. Gak. Beragama ini maknanya universal, berlaku dalam setiap tempat dan kondisi. Sabar punya suami yang rese, itu bagian dari menjalankan agama loh Pak. Percaya nggak itu? Kalau Bapak punya istri yang akhlaknya mendekati akhlak, saya tidak menyebut, itu bagian dari menjalankan agama. Saya ceramah tadi malam di sebuah masjid di Bintaro, bawa kitab, isinya itu adalah laki-laki, para aulia, para wali yang diuji sama Allah dengan kelakuan istrinya. Bawa 2 kitab, isinya itu cerita-cerita orang-orang pilihan yang diuji sama Allah dan mereka diangkat sebagai wali, menjadi orang terhormat gitu dipandang dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa taala gara-gara kelakuan istrinya. Itu saya nemuin kisah namanya Imam Ibnu Ajibah. Saya kisahkan di sini ya, supaya bapak-bapak yang punya pengalaman yang kurang lebih sama atau ibu-ibu yang punya suami kayak gitu, jangan khawatir Bu. Kalau ibu atau bapak ditakdirkan punya pasangan yang jelek akhlaknya, ternyata itu salah satu wasilah Pak. Salah satu wasilah Bu untuk jadi wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang terhormat. Imam Ibnu Ajibah, salah seorang ulama besar, penulis kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Itu dikisahkan dalam kitab yang saya bacakan tuh tadi malam. Itu dia pernah bawa makanan keju yang masih segar katanya buat sarapan istrinya. Baik-baik gitu. Naruh makanan ke meja istrinya. Habis itu diapain sama bininya? Kejunya itu diinjak-injak. Setelah diinjak-injak, diambil sama tangannya, ditamplokin ke mukanya, celepak. Terus habis itu kepala suami dijerotin ke tembok. Itu wali, itu ulama besar Bu. Ibnu Ajibah itu ulama besar. Punya bini kayak begitu akhlaknya. Astagfirullahaladzim. Terus beliau cerita tuh di kitabnya, adapun soal cacian, makian, celaan, la yuhsa katanya. Udah nggak kehitung itu. Kalau soal cacian, makian, omongan-omongan jelek dari bininya, hampir tiap hari. Kejadian-kejadian, pernah katanya ada cerita lagi dibanting dari kasur. lagi tidur. Dibanting, dijorokin gitu Pak. Katanya ketika beliau itu berbaring di atas selimut istrinya, tiba-tiba istrinya nggak seneng, entah itu ditendang apa dilempar, gedebrak begitu. Ada itu cerita kayak gitu. Ada yang lebih parah lagi. Namanya Syekh Ali Al-Khawas, ulama besar di Mesir. Almarhum. Itu diceritakan sama muridnya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu beliau itu punya istri. Jadi ceritanya itu begini, istrinya itu pernah ninggalin beliau selama 3 bulan, ditinggalin sama bininya 3 bulan. Tahu gara-gara apa Bu? Bukan gara-gara KDRT, bukan gara-gara ngomong jelek, bukan. Gara-gara dia ngasih minum ayam milik istrinya pakai air sembarangan. Suaminya itu ngasih minum ayam milik bininya, airnya air sembarangan kayak gitu. Marah istrinya kan gara-gara perkara ayam doang, ditinggalin 3 bulan. Allahu Akbar, akhlak kayak apa itu? Allahu a'lam. Tapi yang jelas ada orang-orang pilihan, Bu, Pak, orang-orang pilihan
derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara diuji sama siapa? Sama pasangannya. Mungkin di antara kita nggak diuji dengan cara begitu. Tapi kadang-kadang ibu ada yang diuji sama anaknya, betul nggak? Anaknya bandel minta ampun. Ada kan? Jangan salah bu. Anak bandel, suami rese, atau ibu yang cerewet, itu kadang-kadang bisa menjadi wasilah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada jaminan pak kalau orang beriman terus masalah hidupnya itu selesai. Gak ada itu janji kayak begitu. Ibu jangan punya bayangan bahwa kalau aku rajin mengaji, rajin sholat, meningkatkan iman kepada Allah, aku gak punya masalah hidup. Salah itu cara pandang begitu. Yang benar adalah orang beriman itu, orang beriman yang jujur dengan keimanannya, Allah akan uji dia. Tapi dengan iman yang dimilikinya, dia akan punya ketahanan mental. Dia bisa menghadapi, punya kekuatan menghadapi ujian. Itu bedanya kita sama orang gak beriman. Jadi jangan punya bayangan kalau beragama semakin taat, ujian hidup akan selesai gitu. Kata siapa? Ujian hidup mah ada aja. Gak dari sini, dari pintu yang lain. Betul gak ibu? Tahu bedanya kita kalau punya iman dengan gak punya iman apa? Punya ketinggian iman dengan tidak. Bagi bedanya apa? Bedanya orang beriman bisa menghadapi, bisa bersabar, bisa bertahan. Itu ulama-ulama yang tadi saya ceritakan dalam kitab-kitab tadi itu diceritakan meskipun istrinya kayak begitu akhlaknya, itu tetap mereka menunaikan kewajibannya sebagai suami, mencari nafkah. Orang kayak kita pak punya bini kayak begitu, punya bini kayak gitu, tinggalin ya kan? Ulama nggak sampai segitunya. Tetap menunaikan fungsinya sebagai suami, ngasih duit sama istrinya tetap. Dicaci maki, dihina, biarin aja urusan dia sama Tuhannya itu. Dia tetap menunaikan, subhanallah, lihat orang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa beramal soleh dan beriman. Bukan cuma iman di lisan doang ibu. Iman yang betul-betul meresap ke dalam jiwa, mempengaruhi tindakan dan cara berpikir kita, sehingga hidup kita akan jauh lebih baik. Itu jaminan dari Gusti Allah. Kalau beriman, imannya benar tapi ya. Gak cuma sebatas amantu billah, aku beriman kepada Allah, selesai dari mulut. Gak. Orang beriman kepada Allah, jujur dengan keimanannya, menghayati imannya, mengejawantahkan imannya dengan amal soleh. Jaminan Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami, dan Allah gak mungkin bohong dengan janjinya, sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi kalau ada yang error sama kehidupan kita, ibu, bapak, tanya dua hal tadi itu. Iman kita udah bener apa belum? Amal kita udah baik apa belum? Dan amal soleh yang dimaksud dalam pandangan Islam bukan hanya sebatas sholat 5 waktu. Kalau selamat 5 waktu mah udah selesai, itu semua orang udah tahu, itu wajib bagi setiap muslim. Tapi yang diminta itu apa? Selesai sholat, ada kewajiban kerja, pergi ke kantor, jadi karyawan yang baik. Jadi atasan yang amanah. Jadi pejabat yang menunaikan harapan rakyatnya. Kalau saya jadi guru, mengajar santri-santri. Kalau ibu ditanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak, bukan main TikTok doang. Mendidik anak, melayani suami. Ketika suami itu memang perlu dilayani. Suami tidak pernah henti-henti, terus menafkahi dan berbakti juga kepada istri. Itu janji Allah. Kalau kita beriman dan beramal soleh, hidup kita akan baik dan pahala kita tidak akan disia-siakan. Sekarang ibu, kalau ibu merhatikan kehidupan anak-anak remaja di luar sana yang kadang-kadang gak punya etika sama orang tuanya. Ya kan bu, anak-anak zaman sekarang kayak gitu ya. Ngomongnya kadang-kadang, ya Allah, itu anak-anak zaman sekarang. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang, ya itulah pengaruh dari internet itu dengan segala positif dan negatifnya ya. Kadang-kadang ditiru tuh, omongan-omongan toksik kayak begitu. Sekarang kita jumpai bu, kadang-kadang dari kalangan santri sendiri kadang-kadang. Yang tutur katanya itu gak mencerminkan seorang pelajar ilmu agama. Apalagi yang gak pernah mondok itu. Aduh, itu bu rata-rata anak-anak yang kayak begitu itu. Termasuk orang-orang tua yang hidupnya gelap itu. Rata-rata masalahnya di dua hal tadi itu. Imannya rapuh. Kadang-kadang kita ngasih pendidikan ke anak cuma sekolah doang. Nggak diberikan pendidikan rohani. Dikenalkan dengan Tuhannya, dengan nabinya, dibacakan sirah nabinya, diperkenalkan dengan dasar-dasar agamanya. Kita mengira anak disekolahkan selesai begitu, ternyata tidak. Anak itu nggak cuma jasad, daging, tulang, dan darah, tapi dia punya ruh yang harus dikasih makanan.
Makanan roh itu apa? Berzikir, hadir majelis ta'lim, majelis zikir, mengingat Allah. Kadang-kadang keluarganya sendiri kayak gak memperhatikan masalah begituan. Akhirnya muncul tipe-tipe anak yang kalaupun pinter, batinnya rapuh. Kalaupun dia itu secara intelektual matang, spiritualitasnya lemah. Gak punya akhlak pada akhirnya, punya kekeringan batin. Akhirnya apa? Tidak merasakan manisnya hidup. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang terlarang seperti yang kita saksikan itu. Itu Al-Quran. Lihat Bu, Al-Quran kalau kita baca dengan pembacaan yang cermat, bisa mengoreksi kehidupan kita sendiri. Iman kita itu sebetulnya sejauh ini seperti apa? Kita bertahun-tahun jadi muslim. Apakah iman kita itu memang sudah berusaha untuk ditingkatkan? Atau jangan-jangan kita beriman hanya dengan lisan saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, lihat, bahwa kalau orang beriman, beramal soleh, iman dan amal soleh. Imannya benar, amal solehnya ditingkatkan, kehidupannya akan baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan perbuatannya. Baik, saya sekarang ingin menyampaikan hal yang penting, tidak kalah penting, karena ibu ini menyangkut dasar agama kita. Ibu baca Al-Quran setiap hari, hataman seminggu sekali, kumpulan sebulan sekali. Saya mau nanya sama ibu, ibu tahu ini adalah kalamullah? Kalau ada yang nanya sama ibu, atau ibu ditanya sama anak, atau bapak ditanya sama anak bapak, apa buktinya ini adalah kalam Allah? Dari mana? Dari mana? Kan kita suka ada yang nanya, kan kita nggak pernah ngelihat Allah ngasih beginian itu. Sama Nabi Muhammad kita nggak pernah ngelihat. Dari mana kita tahu itu kalam Allah? Ada loh Bu, pertanyaan kayak begitu zaman sekarang. Anak-anak muda itu, ya Pak ya? Ayo gimana Ibu bisa jawab nggak? Harus tahu. Anak-anak zaman sekarang tuh pertanyaan udah aneh-aneh Pak. Kita kan nggak pernah ngelihat nih Nabi Muhammad menerima sesuatu dari Tuhannya. Terus ini buktinya apa ini kalau ini kalam ilahi? Kalau ini kalam Tuhan tuh buktinya apa? Kira-kira begitu ya? Ada yang bisa jawab Ibu? Ibu ini harus dijawab. Kadang-kadang sebagian dari kita sendiri nggak tahu jawabannya. Saya kasih tahu jawabannya. Ini ilmu penting. Menyangkut akidah bahwa Al-Quranul Karim adalah bukti kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah kalamullah mi'ah fil mi'ah 100%. 100% kalamullah. Gimana cara bilang? Cara bilangnya sama orang dengan logika yang sederhana. Gimana cara buktiinnya Ibu? Ini tuh kalamullah. Harus tahu dong. Nah, saya jawab pelan-pelan ya Bu. Ngopi dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ketahui adalah sosok yang ummi. Apa artinya ummi? La yaqra wa la yaktub. Tidak membaca, tidak menulis. Muncul sekarang anak-anak muda zaman sekarang. Lu kok bisa? Nabinya orang Islam itu katanya buta huruf, kok bisa? Kok bisa kau meyakini Nabi yang kayak begitu? Jangan salah. Kita ini, kalau bagi kita Bu, gak bisa baca, gak bisa nulis. Aib apa enggak itu bagi kita? Aib bagi kita. Ibu sadar nggak? Bagi Nabi Muhammad itu sebuah kesempurnaan loh. Kenapa kok begitu? Seandainya, ini mah seandainya, Nabi Muhammad bisa baca, bisa nulis. Pernah belajar sama bapaknya apa sama kakeknya gitu ya. Seandainya ini mah beliau bisa baca, bisa tulis. Tahu nggak apa yang terjadi? Nanti akan ada orang punya anggapan, wah Quran ini buatan Muhammad ini. Ya nggak? Ngarang-ngarang ini. Hasil belajarnya Muhammad sama bapaknya ini. Quran ini hasil kreasinya, hasil pemikirannya, betul nggak? Sama Allah ditutup alasan itu. Ditakdirkan kekasihnya ini tidak membaca, tidak menulis, supaya apa? Supaya Al-Quranul Karim itu diyakini 100% bukan dari beliau. Karena kalau seandainya beliau bisa membaca, bisa menulis, wah, ya kan? Allah menutup pintu itu, menutup alasan itu, alasan untuk mengingkari itu, dan ditakdirkan kekasihnya ini sebagai sosok yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Jadi itu jadi bukti kenabian, Bu, keummian Nabi Muhammad itu. Bukan kekurangan, bagi kita ini kekurangan, bagi Nabi kesempurnaan. Karena ketika Nabi menjadi sosok yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, orang-orang kafir nggak akan punya alasan untuk mengatakan Quran buatan Muhammad. Betul nggak Pak? Ya, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik idza lartabal mubtilun. Engkau sebelum ini wahai Muhammad tidak pernah membaca sebuah kitab, wa la takhutuhu bi yaminik, juga tidak pernah menuliskannya dengan tangan kananmu. Karena kalau seandainya engkau pernah membaca kitab, pernah menulis, idza lartabal mubtilun, niscaya orang-orang itu akan ragu.
Kita sendiri mungkin sekarang akan ragu. Jangan-jangan Quran buatan Nabi Muhammad nih, betul nggak? Allah tutup celah keraguan itu dengan menjadikan sosok kekasihnya sebagai sosok yang ummi. Satu fakta. Itu diamini oleh para sejarawan muslim. Karena sekarang nggak ada, Bu. Tidak ada bukti sejarah apapun yang membuktikan beliau pernah membaca dan pernah menulis. Oh, suka ada yang bilang gini, kan katanya Muhammad seorang pedagang. Masa pedagang nggak nulis? Loh, emang kalau pedagang harus nulis? Bisa jadi dia punya sekretaris, ya nggak? Minta sama sekretarisnya. Beliau pernah berdagang dengan seorang pembantu Sayyidah Khadijah namanya Maisarah. Bisa jadi ketika transaksi, urusan tulis-menulis diserahkan kepada Maisarah, ya kan? Apa masalahnya? Kalau Anda mengatakan, enggak, Nabi Muhammad bisa menulis, mana bukti tulisannya, ayo? Pernah ada bukti sejarah yang menyebutkan itu tulisan Nabi Muhammad? Enggak ada. Surat-surat yang pernah ditulis, yang dikirimkan ke raja-raja yang sampai sekarang tersimpan di museum. Surat-surat Nabi Muhammad itu tidak ditulis oleh tangan beliau. Berdasarkan kesepakatan para sejarawan. Ditulis oleh para sahabat Nabi. Nabi mendiktekan, sahabat yang nulis. Jadi itu kesempurnaan bagi Nabi kita, supaya tidak ada celah bagi kita untuk meragukan keilahian kitab sucinya. Satu fakta kita katakan, Nabi Muhammad tidak membaca, tidak menulis. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa Al-Quranul Karim yang tersampaikan dengan lisan beliau itu berisikan kabar-kabar terdahulu. Ada kisah Al-Imran, kisah Zulqarnain, kisah Ashabul Kahf, Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Fir'aun, Musa, Bani Israel, dan lain-lain. Terus yang menarik gini, Bu. Saya ini kalau bikin kitab, pasti yang akan saya tuliskan itu pengalaman pribadi saya. Ya kan? Kecenderungan manusia nih biasanya. Betul nggak? Kecenderungan manusia umum kalau ngarang kitab, dan dia punya celah untuk menceritakan pengalaman pribadinya, dia akan ceritakan itu, ya kan? Apalagi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Kadang-kadang diceritain begitu. Sekarang Bapak cek dalam Al-Quran. Siapa Nabi yang paling banyak disebut namanya? Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Pernah nggak Ibu mendengarkan kisah dalam Al-Quran beliau nikah dengan Sayyidah Khadijah? Pernah? Pernah ada ayat dalam Al-Quran mengisahkan beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah? Ada? Tidak ada. Kisah kelahiran putri-putri beliau yang beliau sayangi. Fatimah, Ruqayyah. Ada? Nama Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab ada? Tidak ada. Lihat. Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan pribadi beliau nggak tercatat dalam Al-Quran. Berarti fix ini bukan buatan Nabi Muhammad, ya nggak? Bahkan yang disebutkan paling banyak tuh nabinya orang Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam. Kalau Quran ini buatan Nabi Muhammad, bukan firman Allah, niscaya kisah pernikahan beliau dengan Aisyah, dengan Khadijah, wafatnya Ibrahim, putra beliau, wafatnya Qasim, Abdullah, diceritakan tuh. Ada satu peristiwa yang paling berkesan dalam kehidupan Nabi, yaitu peristiwa Amul Huzn. Tahun kesedihan di mana dua sosok yang beliau cintai, Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, wafat di tahun yang sama. Ibu temukan dalam Al-Quran kisah itu? Tidak ada. Sebagai bukti apa? Bahwa Quran mustahil kalangan beliau. Beliau sosok ummi, tidak membaca, tidak menulis, tapi datang dengan kitab suci yang berisikan pengetahuan yang banyak. Kisah masa lampau, sorga, neraka, penjelasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan logik kita sekarang, dari mana beliau dapat itu semua kalau bukan dari pencipta alam semesta? Tuh lihat, Bu. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Terus begini, Quran ini sejak awal mengemukakan tantangan. Kamu kalau ragu dengan keilahian kitab suci ini, tantangan Al-Quran masih terbuka sampai sekarang. Datangkan satu surat saja. Satu surat terpendek dalam Al-Quran adalah surat Al-Kautsar. Buat satu surat dalam Al-Quran yang keindahan, kefasihan, kedalaman maknanya setara dengan Al-Quran. Dan sampai detik ini nggak ada yang bisa, Bu. Kalau pengen tahu ini benar apa enggak, tanyanya jangan tanya sama saya. Jangan tanya sama orang-orang kayak kita ini. Tanya sama pakar bahasa Arab. Pernah ada nggak dalam sejarah seorang manusia berhasil membukukan karya yang keindahan, kefasihan, kedalaman, dan keluasan maknanya setara dengan Al-Quranul Karim? Wallahi la yahdus. Lam yahdus wa la yahdus. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kata Al-Qur'an. Kalau mereka tidak bisa berbuat, dan mereka tidak akan pernah bisa berbuat itu.
Al-Quran ini sengaja dibuktikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembuktiannya bisa berlangsung sampai akhir zaman. Ayo, kalau ada orang yang ragu dengan keilahian kitab suci Al-Quranul Karim, datangkan saja kitab yang semisal. Dan tidak ada yang bisa. Kalau makhluk nggak ada yang bisa, berarti dari mana kalau bukan dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat. Dan banyak penjelasan-penjelasan lain, tapi itu saya kira jawaban paling gampang. Buat anak-anak kita, gak harus kita lihat Nabi Muhammad ngelihat langsung begini sama Allah. Ya gak harus. Dari mana kita tahu itu? Dari kabar yang terpercaya, Pak. Jadi kalau kita membenarkan sebuah berita, tidak berarti kita harus hadir di tempat kejadian berita itu, ya nggak? Sekarang kita buka handphone nih, Pak. Kita membenarkan banyak berita tiap hari, ya nggak? Bapak hadir nggak di tempat lokasinya? Tidak. Kenapa Bapak benarkan? Kadang-kadang pertimbangannya apa? Karena ini sumbernya terpercaya, ya nggak? Kita membenarkan beliau menerima wahyu, sekalipun indera kita tidak menyaksikan langsung. Kenapa? Karena kabar itu disampaikan secara terpercaya kepada kita. Dengan sanad. An-fulan, an-fulan, an-fulan. Terkisahkanlah bahwa beliau menerima wahyu di Gua Hiro, bertemu dengan Jibril alaihissalam. Bacakan 5, pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu ada di kitab-kitab hadis. Sudah diteliti sama ulama, ini hadisnya sahih. Mau gimana lagi? Kabar sahih terpercaya, perawinya terpercaya. Tidak ada cara bagi kita kecuali membenarkannya. Jadi nggak harus hadir begini, ngelihat Nabi Muhammad begini, ya nggak harus. Nggak sepolos itu kita berpikir, ya. Saya kira begitu. Baik, saya sudah 1 jam ceramah, betul nggak Pak? Ya, selebihnya tanya jawab ya. Barangkali ada di antara ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin punya pertanyaan. Saya tadinya udah bawa kitab ini, pengen mengkaji surat Al-Fatihah. Tadi saya katakan Al-Quranul Karim di antara kekhususannya itu tidak tertandingi di bahasanya oleh makhluk. Dan di antara kekhususan gaya bahasa Al-Quran itu Jawami'ul Kalim. Bisa meringkas pesan-pesan yang luas dan mendalam dalam ungkapan yang pendek-pendek. Semua isi Al-Quran Ibu, semua dari awal sampai akhir teringkas semuanya dalam surat Al-Fatihah. Akidah, akhlak, syariat, sejarah, itu semuanya sudah tersinggung dalam surat Al-Fatihah. Ayo kita lihat, baca. Dalam Islam itu kita meyakini akidah yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal gaib. Ada nggak di Al-Fatihah? Ada. Mana yang menuju ketuhanan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menyangkut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kayak menyangkut kenabian yang mana? Ayo, ayat yang mana itu? Yang menyinggung masalah kenabian. Kan? Yang mana ayo? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa yang Allah berikan nikmat? Para anbiya wassalihin, para sahabat, orang-orang soleh, para nabi termasuk. Ada singgungan secara tidak langsung, secara tidak secara eksplisit ya, tapi isyarat-isyarat itu ada. Menyangkut hal gaib yang mana Ibu? Kan kita percaya surga, neraka, hari kiamat. Di ayat yang mana disinggung soal gaibiyat atau hal-hal gaib? Maliki yaumiddin. Ada tuh. Menyangkut sejarah, karena kita manusia ini perlu dapat pelajaran dari orang-orang terdahulu. Al-Quran sudah menyinggung dalam surat Al-Fatihah. Di mana itu? Yang tadi itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Quranul Karim menyinggung masalah sejarah. Isi Al-Quran kan banyak sejarahnya, betul nggak? Banyak tentang akidah, banyak tentang syariat. Di mana syariat disinggung? Syariat disinggung di ayat yang mana? Iyyaka na'budu, kepada engkaulah kami menyembah. Urusan sembah, menyembah menyangkut ibadah nih. Ibadah diatur dalam apa? Akidah atau syariat? Syariat. Tuh lihat. Al-Quran berisikan syariat. Di Al-Fatihah ada singgungan tentang syariat. Akhlak di mana? Islam itu, kalau kita ringkas ajarannya, terdiri dari 3 pilar utama. Akidah, syariat, akhlak. Akidah sudah kita jelaskan, ada di Al-Fatihah. Syariat ada di Al-Fatihah. Akhlak yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Itu akhlak kan? Isyarat tentang akhlak. Jadi kitab suci ini sebelum dijabarkan secara detail di berbagai surat dan ayat-ayatnya, dikasih ringkasan terlebih dulu. Yang Bapak Ibu baca setiap hari dalam sholat itu mungkin rahasia Pak. Kenapa kalau kita mendoakan orang meninggal pakai Al-Fatihah?
Kalau kita ingin mendoakan keberhasilan anak, baca Al-Fatihah. Kalau kita ingin mendoakan ini, doakan itu, Al-Fatihah. Jadi kebiasaan orang Indonesia nih, dikit-dikit Al-Fatihah, ya enggak? Al-Fatihah itu ringkasan dari Al-Quran, Ummul Kitab. Induk dari Al-Quranul Karim, ringkasan dari semua isi Al-Quran, saripati Al-Quran itu adanya di surat Al-Fatihah. Dengan demikian, itu surat yang agung, punya kedudukan khusus dalam pandangan agama kita, sehingga ia termasuk surat yang paling banyak dibaca oleh setiap muslim ala wajhil ard, di atas muka bumi ini. Setiap hari kita baca Al-Fatihah. Ada uraian yang begitu panjang ya, kalau misalnya mau kita kaji di antara asrar atau rahasia surat Al-Fatihah itu. Tapi saya kira lebih enak kalau kita tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan yang bisa diajukan supaya diskusinya lebih hidup, supaya tidak satu arah saja. Saya cukupkan demikian, mudah-mudahan uraian ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.